Selamat pagi semua. Jumpa lagi ya sekarang ya di akhir minggu ya, di hari Jumat ya. Oke, sekarang kita coba menganalisa kembali pergerakan ZAU USD ya. Kalau kita lihat kemarin harga masih up ya. Harga masih up ya, dan belum ada tanda-tanda untuk down. Nah, ini yang saya khawatirkan, belum ada tanda-tanda untuk down. Jadi kalau mau sell itu masih riskan, memang masih riskan ya. Oke, kalau kita lihat di 4 seperti itu, kita coba lihat biar tanda-tanda tanda-tanda untuk down di TFH1. H1 juga belum ada tanda-tanda, konfirmasi masih sama ya. Kalau di H1 masih belum sih. Untuk H1 memang nggak ada ya. Jika dia down pun akan naik kembali ya, kemungkinannya seperti itu. Jadi kemungkinan kalau kita lihat di sini ya, kalau di sini nggak ada pullback ya, nggak ada pullback. Ini bukan pullback, ini hanya inside bar. Pullbacknya di sini, ini baru pullback, ini pullback, kemudian kan up, nah ke sini ini baru pullback lagi di sini ya, hanya sekedar pullback ya, nggak ada konfirmasi untuk down ya, belum ada ya, belum ada konfirmasi sama sekali untuk down. Ini juga pullback. Ini kalau di H1 ya, ini juga pullback. Ini bukan pullback ya, oh bukan, ini bukan pullback. Jadi ini masih up ke sini, baru ini pullback. Jadi pullback, sekedar pullback aja ya, belum ada koreksi untuk melewati area-area pullbacknya dia. Jadi ada kemungkinan harga up ke sini, kemudian dia ambil down untuk up ya, mungkin bisa di sini atau di sini nanti ya, untuk harga up kembali seperti ini ya. Hati-hati kalau udah dari H1 ya, targetnya bisa di 85 atau 75 kenaikannya ya, hati-hati. Kemudian kalau kita lihat di M30, kalau di M30 di sini ada ya, konfirmasinya untuk down itu di 2139 ya, ini masih tetap menjadi konfirmasi ya. Ini kalau di M30 ke bawah, berarti M30 ke bawah ini menjadi konfirmasi harga untuk down. Jika dia nggak lewat ini berarti masih up ya. Jadi kalau kita lihat di M30 ke bawah, strukturnya seperti ini, harga up sini ya, ini pullback, oh ya ini pullback ke sini, kemudian dia lanjut lagi up, buat high baru, pullback lagi ya, kemudian dia up. Nah, di sini pullback, diambil, dilewati ya, koreksi ke sini baru dia up ya. Sini ini bukan inside bar, dia langsung ke sini, langsung ini high-nya, dia ini pullback. Nah, ada kemungkinan dia seperti ini. Nah, seperti ini ya, kemudian dia up lagi seperti ini, baru dia down ya. Kalau kita lihat dari M30 ya ke bawah, jadi kalau kita lihat di TF yang besar H1 H4 itu belum ada konfirmasi sama sekali untuk harga mau turun, tapi bisa saja langsung drop seperti itu, bisa saja terjadi. Tapi hati-hati ya, bisa saja harga nggak turun, up kembali. Nah, tapi harga masih di atas, karena sudah di atas, sudah melewati batas maksimalnya rank sih sebenarnya ya, untuk semua TF ya, semua TF
ya, kecuali kuartal ke atas ya. Kalau mount ke bawah itu sudah maksimal sebenarnya. Sebenarnya ya kalau kita lihat dari apa namanya pergerakan ranknya sudah terlalu jauh. Jadi memang baiknya mengambil area apa namanya posisi sell, tetapi sangat riskan juga karena belum ada konfirmasi untuk harga turun. Ya, tadi tepat belum ada konfirmasi untuk harga mau turun. Ya, jadi polanya masih up terus ini, polanya masih seperti ini, polanya masih seperti apa namanya? Polanya masih seperti ini, pullback up, pullback up. Nah, jadi belum ada koreksi yang seperti ini. Ini terjadi cuman di TF M30 ke bawah. Ya, H1 masih belum. Sekarang masih seperti ini. Jadi kita menunggu area di sini. Kalau dia break ini berarti M30 down, kita akan coba cari sell di sini. Tapi saya nggak akan apa namanya terlalu jauh jika memang nggak memungkinkan ya. Itu takutnya apa? Takutnya harga nggak turun jauh kemudian di up lagi. Takutnya seperti itu. Ya, jadi waspada, selalu waspada. Jadi kemungkinan harga turun cuman apa namanya? Bentar, mana tadi? Nah, harga turun seperti ini aja. Nah, umpama turun ya, kemudian dia hanya sideways seperti ini. Ya, membuat konfirmasi up lagi. Ya. Dan candle monthly atau bulan tetap up. Khawatirnya seperti itu. Nah, khawatirnya seperti ini ya. Jadi tetap hati-hati, nggak perlu apa namanya memaksakan untuk entry kalau memang masih ragu. Kalau sudah sell kita kasih SL aja mungkin di atas 2200 2185 kalau mungkin sekarang target kenaikannya kalau masih naik kalau kita lihat dari daily kemungkinan masih bisa ke 2185 atau 2175 terdekatnya. Kalau ini saya pasang terdekat aja ya ini untuk sell di 196. Nah, sekitar 1966 ya ini ya. Jadi saya akan coba cari sell lagi di situ. Jika dia ke situ dan ada tanda turun, saya sell. Tapi saya nggak hold dulu. Kalau memang memungkinkan hold, ini saya hold. Kalau enggak ya mungkin saya biarin aja. Saya close. Tapi kalau apa namanya harga beneran turun lumayan ya kita hold gitu ya. Jadi konfirmasinya di 2139, saya coba cari area sellnya di 2166 terdekatnya seperti itu. Kalau masih naik berarti di 2175 ya, di area 2175. Ntar saya kasih garis saja biar lebih jelas. 2175, nah, dan di 21 oke 85 ini area sell ya, area sell tertingginya di sini. Oke ya, jadi di sini area sell. Memang sudah nggak ada di sini apa sudah melewati itu sih apa namanya tertinggi ya, harga tertinggi sepanjang masa ya. Dan ini membuat high baru ya, high baru. Harga sudah membuat harga tertinggi yang baru. Oke, nah, seperti itu ya. Jadi kita lihat konfirmasi dulu, kita tunggu konfirmasi dulu untuk lebih jelas agar kita nggak keseret-seret karena ini belum ada konfirmasi yang jelas dari God apakah harga mau turun apakah tidak ya. Yang jelas kita siapkan strategi jika mau masuk. Jika memang belum punya strategi lebih baik wait and see dulu, lihat dulu pergerakannya sampai ada konfirmasi yang jelas ya tentang harga mau down ya. Jadi untuk konfirmasi saat ini masih di 2139 ya, dan di sini masih belum apa namanya belum ada konfirmasi harga, ini hanya sekedar pullback aja ya. Konfirmasi masih di sini ya, lumayan jauh juga untuk turun naik lagi nantinya. Jadi tetap kita apa namanya hati-hati
eh, dalam memasuki market ya. Oke, cukup untuk hari ini. Nanti tetap kita akan update di channel. Jadi ini bukan sinyal, bukan apa, hanya sekedar apa namanya pandangan saya saja. Terima kasih.